Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah situasi yang serba sulit ini. Pertama-tama, saya perlu sampaikan terima kasih kepada pimpinan STKIP PGRI Jombang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing tentang pengalaman atau sedikit motivasi kepada mahasiswa baru yang akan bergabung dengan STKIP tahun akademik 2020 ini. Kita sudah lihat tadi video singkat tentang tema yang diangkat oleh panitia PKKMB yang dilaksanakan secara online ini akibat pandemi. Ada dua kata kunci yang bisa saya dapat dari tema tersebut. Yang pertama adalah merdeka belajar, dan yang kedua adalah mahasiswa yang mandiri. Nah, tema ini sangat penting dan sangat sesuai dengan kondisi yang sekarang, di mana semuanya berbeda dengan kondisi normal sebelum pandemi. Misal saja contoh PKKMB yang biasanya dilaksanakan offline, tahun ini harus dilaksanakan online. Dan tidak hanya di Indonesia atau di STKIP, tapi di belahan bumi yang lain semuanya sekarang dilaksanakan serba online juga. Nah, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan berbicara atau berbagi informasi bagaimana cara kita memperluas cakrawala kita tentang dunia pendidikan itu sendiri. Nah, ini sangat cocok dengan tema yang diangkat panitia PKKMB dan juga posisi kalian yang sebentar lagi akan menempuh pendidikan di STKIP PGRI Jombang. Nah, saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru STKIP PGRI Jombang, dan yakinlah bahwa STKIP PGRI Jombang ini adalah kampus pilihan yang tepat. Kenapa? Karena baru saja Dikti merilis peringkat kampus seluruh Indonesia, dan alhamdulillah STKIP berada pada peringkat 176 pada klaster keempat secara nasional, dan untuk mahasiswanya STKIP juga berada pada peringkat 10, dan pastinya ini adalah prestasi yang membanggakan dan tidak mungkin diraih dengan gampang. Oleh karenanya kalian harus wajib bangga diterima menjadi bagian dari STKIP ini. Sebelum saya berbicara panjang lebar, saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Badrun Kurnia, dan tepat sekitar 17 tahun yang lalu, saya juga berada di posisi kalian, yakni menjadi mahasiswa baru yang diberi pengantar, dulu namanya ospek gitu. Jadi kalau sekarang PKKMB, dulu kita namanya ospek, diberi wawasan bagaimana sih harus menjadi mahasiswa selama 4 tahun ke depan. Nah, saya menjalani pendidikan di STKIP selama kurang lebih 5 tahun, masuk 2003 dan lulus pada tahun 2008. Setelah itu, saya gabung dengan STKIP sebagai salah satu pengajar di Prodi Pendidikan Matematika selama kurang lebih 1 tahun atau 1,5 tahun, dan setelah itu melanjutkan lagi S2 dengan beasiswa dari Dikti dan juga NESO Belanda. Nah, untuk di Indonesia selama 1 tahun saya melanjutkan pendidikan di Universitas Sriwijaya Palembang, dan 1 tahun yang lainnya saya lanjutkan di Utrecht University Belanda. Nah, setelah lulus pada tahun 2012 kembali lagi ke STKIP untuk mengajar kurang lebih selama 5 tahun. Karena tepat pada tahun 2017 alhamdulillah mendapat amanah lagi untuk melanjutkan S3 di University of Canberra, dan ini disponsori oleh Australia Awards, beasiswa dari pemerintah Australia. Nah, mungkin untuk memacu semangat di awal, saya tulis di sini, jika saya bisa, kalian pun bisa. Artinya, ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan informasi bahwa saya, alumni STKIP PGRI Jombang, juga bisa bersaing nanti setelah lulus dengan segala atau semua lulusan dari perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta di seluruh Indonesia. Nah, baru saja ada pemeringkatan juga secara internasional yang dilakukan oleh The World University Rankings, dan seperti yang saya bilang tadi bahwa S2 saya salah satunya adalah di Utrecht University, dan tercatat Utrecht adalah urutan ke-75 dari seluruh dunia. Dan sekarang University of Canberra, tempat saya melakukan pendidikan S3 ini, berada di peringkat 184 di seluruh dunia. Nah, perlu diketahui juga bahwa
kampus terbaik di Indonesia tercatat adalah Universitas Indonesia menurut prediksi ini, dan itu berada di peringkat sekitar 800 ke atas. Jadi bisa dibayangkan betapa kita bisa mendapatkan pengalaman yang banyak sekali walaupun kita alumni dari SDKIP, bukan halangan untuk melanjutkan studi ke kampus level dunia yang mungkin peringkatnya adalah jauh lebih baik dari kampus-kampus yang ada di Indonesia. Nah, karena kita posisinya adalah sama-sama mahasiswa, jadi saya mahasiswa juga, kalian juga sebentar lagi akan resmi menjadi mahasiswa, maka perlu saya sedikit sharing tentang seperti apa sih kehidupan mahasiswa itu seharusnya. Maka di sini saya catat ada sekitar 4 poin, walaupun tidak terbatas di 4 poin ini ya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita bicara saat kita berbicara tentang kehidupan kampus. Yang pertama nanti adalah tentang kehidupan akademik. Yang kedua ada kehidupan social life, yang ini juga sangat penting sekali, tidak melulu tentang akademik ternyata perkuliahan itu. Yang ketiga adalah kesehatan dan well-being kalian juga harus menjadi hal utama yang perlu diperhatikan supaya nanti bisa lulus dengan sesuai yang diimpikan. Dan yang tentunya kalian juga harus sudah berpikir setelah lulus nanti seperti apa sih yang menjadi cita-cita kalian selama ini, itu sudah mulai dirancang sejak sekarang sehingga jalan ke sana bisa disusun strateginya sejak sekarang. Kita bahas satu persatu. Nah, tentang kehidupan akademik, dari hasil browsing saya dapatkan beberapa poin lah yang mungkin perlu saya share, karena pun juga saya mengalaminya sendiri dahulu. Yang pertama, saat menjadi mahasiswa ini berbeda dengan menjadi siswa. Ya, ada sih beberapa siswa yang bersekolah di sekolah negeri yang bagus, mereka sudah menerapkan beberapa hal yang skill yang dipunyai oleh mahasiswa. Yang pertama, saya sebut sebagai independent learners, jadi sebagai pembelajar yang independen, yang tidak tergantung pada siapapun, tapi hanya bergantung pada diri sendiri. Dan ini sangat cocok sekali dengan tema PKKMP tadi, bahwa menjadi mahasiswa yang merdeka. Jadi mahasiswa yang merdeka adalah mahasiswa yang berhak dan mampu menentukan apa yang mereka anggap penting, dan untuk mencapai itu mereka pun juga tahu strategi apa yang harus dilakukan. Nah, khusus untuk dunia akademi, independent learners artinya, saya ambil contoh yang paling singkat. Nanti kan kalian akan ada mata kuliah di tiap semesternya. Saat ada mata kuliah tertentu, maka sang dosen akan mungkin memberikan referensi buku yang nanti akan dipakai selama pembelajaran. Misalnya katakanlah buku A, buku B, sama buku C wajib dipunyai. Maka seharusnya sebagai pembelajar yang independen, kalian berhak menentukan buku mana saja yang akan digunakan sebagai penunjang dari 3 buku tersebut. Yang itu bebas kalian bisa dapatkan secara online, atau kalian bisa mengunjungi perpustakaan di kampus atau perpustakaan di lain tempat untuk mendukung pemahaman kalian terhadap mata kuliah tertentu itu. Nah, setelah mendapatkan bahan bacaan yang banyak, maka kalian bisa menyelesaikan membaca supaya mendapatkan pengetahuan yang mungkin lebih banyak dari yang diharuskan, yang distandarkan sama dosen kalian. Dan setelah itu lakukan penelitian. Penelitian di sini bukan berarti penelitian seperti resmi layaknya nanti di akhir kuliah kalian harus tesis, tapi penelitian di sini adalah bagaimana kalian memahami bacaan-bacaan yang telah kalian kumpulkan. Dengan critical thinking, kalian bisa menjadi pembaca yang kritis terhadap segala yang ditulis oleh penulis buku tersebut. Dan ini sangat penting sekali dalam kehidupan bermahasiswa. Nah, tidak hanya satu mata kuliah nanti dalam semester, ada banyak sekali mata kuliah dan masing-masing punya targetan. Di sini kalian harus pandai-pandai dan berusaha semaksimal mungkin agar bisa menyelesaikan semua tugas di mata kuliah tersebut tepat waktu.
Dan ini masuk ke poin kedua, time management sangat penting. Sedikit gambaran apa yang saya cermati dari beberapa mahasiswa S1 atau S2 di Australia yang dulu mungkin saya tidak dapatkan di Indonesia, itu adalah bagaimana cara mereka mengatur waktu mereka. Dan dosen pun memberikan instruksi yang jelas, semisal contoh mata kuliah dengan 2 SKS pastinya bebannya lebih sedikit daripada mata kuliah yang 3 SKS. Begitu juga mata kuliah yang 3 SKS idealnya mempunyai beban yang lebih ringan dari mata kuliah dengan beban 4 SKS. Nah, dari sini mungkin saya bisa ambil contoh. Di Australia, mata kuliah 3 SKS itu mungkin setara dengan 15 jam kerja selama seminggu. Artinya, bukan berarti 15 jam kerja secara seminggu ini dihabiskan semuanya di dalam kelas, tapi 3 jam di dalam kelas bisa berbentuk perkuliahan atau tutorial, dan 12 jam yang lainnya dilakukan di luar kelas secara mandiri. Mungkin bisa saya katakan 12 jam yang lainnya di luar kelas ini adalah waktu yang kalian butuhkan untuk belajar mandiri supaya bisa memahami seluruh materi di mata kuliah tertentu. Dan ini harus kalian lakukan, pinter-pinternya kalian mengatur jadwal supaya mendapatkan nilai yang memuaskan atau mendapatkan nilai yang sesuai harapan kalian masing-masing. Mungkin ada yang berharap A, maka lakukan dengan yang terbaik, atau mungkin ada sebagian dari kalian cukup B, tidak jadi masalah. Jadi lakukan semaksimal yang kalian punya, yang kalian bisa, maksud saya. Nah, yang ketiga adalah critical thinking. Ini sangat penting sekali. Beberapa orang pasti mendefinisikan critical thinking dengan cara yang berbeda. Nah, memang tidak mudah menjadi critical thinker itu. Jadi, saat misalnya kita membaca suatu tulisan, selama ini kan kita langsung mungkin bertanya, pahamkah? Ya, paham. Nah, kalau pada level ini belum pada masuk level critical thinker, artinya baru pada level understanding saja. Nah, kalau kalian nanti bisa memunculkan pertanyaan semisal so what, atau mungkin kalian bisa mengevaluasi apa yang hasil kalian baca, di saat itulah mungkin tahap awal untuk menjadi critical thinker. Jadi setelah ini silakan kalian browsing seperti apa sih critical thinking itu yang seharusnya dilakukan. Nanti kalian akan dapat inspirasi bagaimana menjadi mahasiswa dengan critical thinking. Terus yang terakhir mungkin untuk kehidupan akademik yang perlu diperhatikan adalah silakan maksimalkan semua fasilitas yang ditawarkan oleh kampus. Dalam hal ini STKIP PGRI Jombang ada perpustakaan, terus mungkin ada kemahasiswaan, mungkin ada juga fasilitas-fasilitas yang lain, misalnya gazebo atau mungkin tempat duduk-duduk di depan seperti itu. Dan itu maksimalkan semuanya. Atau mungkin ada wifi juga, dan itu bisa dimaksimalkan juga untuk menunjang proses pembelajaran atau dunia kemahasiswaan kalian. Saya berpikir bahwa belajar itu bisa dilakukan dimanapun dan bisa juga dilakukan kapanpun, baik offline ataupun online. Terutama pada situasi yang sekarang, ternyata semuanya harus dipaksa menjadi online. Tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri pun semuanya. Karena pandemi ini, kegiatan pembelajaran secara offline hampir ditiadakan, kalaupun ada dengan protokol yang sangat ketat sekali. Nah, ternyata sekarang semua tantangannya sama, baik mahasiswa STKIP, mahasiswa kampus-kampus lain di Indonesia, atau mahasiswa-mahasiswa di seluruh dunia. Mereka mempunyai tantangan yang sama, yaitu bagaimana memaksimalkan diri dengan proses pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran online. Dan ini bisa menjadi kendala, tapi di satu sisi lain ini bisa menjadi kesempatan yang bagus. Artinya, mahasiswa dimanapun mempunyai kesempatan yang sama untuk memaksimalkan pembelajaran mereka dari rumah atau dari kota yang mungkin berbeda dari lokasi universitasnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di foto ini menarik. Ini adalah salah satu yang saya ambil spot di kampus sini, University of Canberra. Disediakan kayak tempat-tempat duduk gitu di lorong-lorong. Mahasiswa bisa menggunakan secara bebas jika memang mereka untuk diskusi 2 orang. Mereka bisa
mengambil tempat duduk di sana untuk ya mungkin mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas dari mata kuliah tertentu, atau hanya sekedar main game atau memakai fasilitas wifi. Nah, selanjutnya untuk menjadi mahasiswa sekarang adalah saatnya untuk memperbanyak bacaan. Yang pertama mungkin bacaan yang terkait dengan disiplin kalian, tapi tidak terbatas itu. Kalian bisa memperluasnya dengan membaca bacaan yang tentunya tidak terkait sama kalian, sama disiplin ilmu atau mata prodi yang kalian ambil di SDKIP PGRI Jombang. Nah, di sini saya kasih contoh. Semisal bisa dipastikan kalian karena orang Indonesia, walaupun bahasa Indonesia adalah second language gitu, tapi semuanya pada bisa bahasa Indonesia. Artinya dengan menguasai bahasa Indonesia, maka akses kalian untuk membaca segala sesuatu yang bisa kalian browsing di internet itu yang berbahasa Indonesia tidak akan menjadi masalah. Buku-buku berbahasa Indonesia pun juga tidak akan jadi masalah sama sekali. Nah, akan tetapi jika kalian mempunyai kecakapan bahasa yang lain, semisal bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, dan ini seharusnya prinsip saya tidak hanya mahasiswa bahasa Inggris saja yang harus bisa bahasa Inggris. Sekarang adalah zamannya untuk semua mahasiswa atau mungkin semua siswa, apapun nanti jurusan yang diambil, harus mempunyai kemampuan dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, jika kalian mempunyai kemampuan untuk berbahasa Inggris, maka kalian tidak akan terbatas karena hampir semuanya yang di internet itu disajikan dalam bahasa Inggris tentunya. Kalian bisa browsing, download, dan lain sebagainya tentang materi yang terkait sama disiplin kalian tentunya dengan lebih bebas, dan kalian bisa mengetahui mungkin dunia luar yang tak terbatas itu. Nah, ini sangat penting sekali menguasai bahasa, dan tidak terbatas pada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bisa jadi bagi kalian yang mungkin dulu backgroundnya madrasah, bisa juga bahasa Arab, itu juga akan sangat berguna. Dan mungkin dulu yang sekolah negeri mengambil jurusan bahasa, ada mungkin bahasa ekstra Mandarin atau bahasa mungkin Prancis atau yang lainnya, itu pun juga akan sangat berguna dan harus diasah. Paling tidak ada bahasa asing lain selain Indonesia yang dikuasai. Nah, selain kehidupan akademik yang saya ceritakan tadi, ada kehidupan sosial yang perlu kita perhatikan. Jadi harus balance, harus seimbang antara kehidupan akademik sama non-akademik. Contoh misalnya, salah satunya adalah dengan aktif di organisasi, dan yang kedua mungkin terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, dan yang mungkin tak kalah penting, sebagian dari kita perlu untuk mengambil kerja sampingan. Kita bahas satu persatu. Organisasi, saya dulu waktu menjadi mahasiswa STKIP PGRI Jombang, saya aktif di Himatika. Mungkin nanti bisa tanya apa itu Himatika saat sudah kuliahnya normal. Himatika adalah himpunan mahasiswa prodi pendidikan matematika. Ada juga hima-hima yang lain untuk prodi yang lain. Dan juga ada organisasi kemahasiswaan yang mungkin sesuai dengan minat dan bakat kalian. Nah, jika tertarik, gabunglah sama organisasi itu di level kampus. Nah, karena Himatika ini, alhamdulillah saya waktu itu mencoba untuk memaksimalkan diri dengan mungkin kemampuan organisasi saya, dan mengantarkan saya pada namanya IKA Himatika Indonesia. Di sini adalah wadah organisasi tingkat nasional yang memadai seluruh himpunan mahasiswa matematika di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah karena mungkin saya waktu itu totalitas, jadi sekitar mungkin 2005 sampai 2008 saya aktif di IKA Himatika level nasional, kongres dari satu tempat ke tempat yang lain, pulau satu dan pulau yang lain. Akhirnya wawasan menjadi terbuka karena interaksi dengan mahasiswa matematika atau pendidikan matematika dari kampus seluruh Indonesia, PTN, PTS, kampus di bawah Dikti atau kampus di bawah Kemenak. Akhirnya membuka wawasan saya bagaimana sih seharusnya kita selaku mahasiswa STKIP ini bisa bangga terhadap diri kita sendiri, dan bagaimana STKIP ini bisa dikenal juga di level nasional. Dan alhamdulillah itu berhasil. Dan itu yang pertama. Yang kedua, sosial ke masyarakat.
Karena nanti setelah lulus kalian harus kembali ke masyarakat, maka penting kiranya untuk sekarang mulai melibatkan diri ke dalam kegiatan kemasyarakatan yang mungkin sesuai dengan kalian lah, sesuai dengan passion kalian masing-masing. Ini penting karena apa? Karena nanti kalian akan lebih fleksibel berhubungan dengan orang yang mungkin berbeda karakternya dengan kalian, karena pasti saat terjun ke masyarakat itu, karena orang kan berbeda-beda ya, di sana mungkin apa ya, skill-skill yang tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan akan justru kita dapatkan dari masyarakat. Ya kalau nggak percaya nanti bisa dicoba terjun ke masyarakat langsung selama menjadi mahasiswa. Yang ketiga adalah part-time job. Jadi apa yang saya bilang tadi dari awal, dari organisasi sama kegiatan kemasyarakatan itu kenapa penting gitu ya, karena seharusnya memang seperti itu. Tidak hanya untuk kalian mahasiswa STKI PPGRI Jombang atau mahasiswa yang mungkin dari kampus-kampus yang lain, ternyata di level internasional mahasiswa Indonesia yang sudah mengambil S1 katakanlah di kampus-kampus luar negeri, mereka juga harus aktif sebenarnya di organisasi, minimal adalah organisasi yang mewadahi mahasiswa Indonesia yang dikenal dengan PPIA, jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPIA ya, seperti itu. Kalau Australia sih ya, jadi PPI di level dunia, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, di sana kemampuan organisasi mereka diasah bagaimana mereka mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional di mana mereka belajar. Terus hampir bisa dipastikan bahwa mahasiswa S1, saya ambil contoh di Australia, saat mereka memutuskan untuk menjadi mahasiswa S1, maka mereka harus mencari kerja sampingan, part-time job, yaitu kerja yang mungkin bisa saya katakan sekitar 3 jam sehari atau mungkin setara dengan 15 jam seminggu, seperti itu. Dan ini membuktikan, karena apa? Ini dipengaruhi oleh budaya di Australia. Untuk status setelah lulus SMA dan masuk ke perguruan tinggi, maka sudah tidak menjadi tanggung jawab dari orang tua, maka mereka harus mencari cara bagaimana bisa survive untuk kuliah dan juga untuk uang saku mereka. Akhirnya adalah part-time job. Dan mungkin kondisi ini sedikit berbeda dengan di Indonesia, tapi saya tidak jarang menemukan mungkin teman saya dulu atau mungkin mahasiswa saya juga yang mempunyai kerja sampingan, semisal menjadi guru les salah satu mata pelajaran, atau bisa juga mungkin ada yang menjadi juru parkir di pasar Jombang, atau mungkin punya bisnis sejak menjadi mahasiswa. Dan ini sangat penting sekali dan tidak perlu malu untuk melakukan itu, selagi bisa diimbangin antara kehidupan sosial ini dengan kehidupan akademiknya. Hal yang tak kalah penting adalah kesehatan mental kita, kesehatan fisik kita selama kita menjadi mahasiswa. 4 tahun bukan waktu yang pendek, juga bukan waktu yang panjang. Jadi ada ups and down-nya. Jadi kadang mungkin saat tugas begitu banyak dari dosen, atau saat mungkin belajar sudah maksimal tapi ternyata belum paham itu, maka sedikit banyak akan menimbulkan stres, atau mungkin faktor eksternal, mungkin ada keluarga, atau mungkin ada entahlah yang non akademik seperti itu juga bisa memicu stres. Dan ini hal yang sangat perlu diperhatikan. Makanya nanti saat kalian sudah saling mengenal satu sama yang lain, jadi sudah tidak online lagi tapi offline, perlu kiranya kalian bertanya ke teman kalian, ada masalah kah? Are you okay? Gitu kan. Jadi kalau misalnya dengan pertanyaan simpel itu teman kalian bisa menceritakan lebih dalam tentang permasalahan mereka, maka komunikasi di sana akan jalan dan kemungkinan solusi akan ditemukan. Jadi kelihatannya simpel, tapi ternyata ini mempunyai dampak yang besar sekali untuk kesehatan mental, kesehatan fisik kita selama menjadi mahasiswa. Harapannya ya tidak ada yang sampai seperti itu ya.
tapi paling tidak kita tidak pernah tahu level stres seseorang, dan untuk di dunia barat ini menjadi hal yang sangat diperhatikan sekali dan layak mungkin dicontoh untuk mahasiswa SDKPP dari Jombang ke depannya. Setelah saya berbicara tentang akademik, saya berbicara tentang kehidupan sosial, maka perlu dibayangkan juga sejak sekarang, kira-kira ke depan ini seperti apa sih? Apa yang menjadi cita-cita kalian? Sebagian dari kalian mungkin ada yang bercita-cita langsung kerja, mungkin ada yang syukur alhamdulillah menjadi guru sesuai dengan prodi yang diambil sekarang, atau bisa jadi mungkin bekerja di instansi-instansi lain yang tidak terkait sama guru, dan itu tidak masalah sama sekali. Atau mungkin ada yang mempunyai keinginan untuk bisa studi lanjut, dan ini harus dijaga. Atau bisa juga dua-duanya, ingin bekerja dulu selama beberapa waktu, tapi tetap menyimpan keinginan untuk kuliah, dan syukur-syukur bisa mendapatkan beasiswa seperti saya. Jadi prinsip saya setelah lulus S1 itu seperti ini, kalau ada sekolah yang gratis, kenapa kita cari sekolah yang berbayar? Dan alhamdulillah S2 dan S3 saya dibiayai sama pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, sama pemerintah Australia. Dan kalian jangan ragu-ragu untuk melakukan hal yang sama. Nah, apapun cita-cita kalian, baik menjadi seorang guru atau bekerja di instansi yang lain, ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, itu tidak bisa dipisahkan dengan skill-skill yang harus kalian punya. Nah, banyak sekali sebenarnya kalau kita ngomong skill atau kecakapan yang harus dipunyai untuk hidup di zaman abad 21 ini. Jadi mungkin pertama, tanya ke diri kalian, saya sudah bisa apa sih? Skill-skill apa aja sih yang sudah saya punya? Setelah itu mungkin harus peka juga, kira-kira skill apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja sekarang dan saat saya lulus nanti. Dan mungkin yang terakhir, tidak usah ngomong tentang dunia kerja, tapi pada umumnya masyarakat sekarang yang hidup di zaman yang mungkin berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, kira-kira skill apa saja yang bisa digunakan untuk bertahan dan bersaing di zaman modern ini. Saya melakukan browsing beberapa, dan saya dapatkan beberapa list yang mungkin ternyata saya berpikir, oh ternyata ada kaitannya dengan usaha yang saya lakukan waktu menjadi mahasiswa S1 dulu. Usaha aktif maksud saya di bidang akademik, di bidang sosial, dan di bidang yang lain-lainnya. Nah, dulu saya nggak tahu teori gitu kan, tapi setelah baca-baca, oh ternyata secara natural saya sudah melakukan itu. Nah, ini ada beberapa list yang mungkin bisa dijadikan pijakan, tidak harus semuanya. Yang pertama adalah literasi. Nah, tadi udah saya singgung bagaimana literasi bisa terwujud. Iya, karena kita menguasai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia pastinya, dan yang kedua adalah salah satu bahasa asing jika kalian bisa. Yang mungkin saya rekomendasikan, pelajarilah bahasa Inggris karena ini sangat penting sekali. Flashback ke belakang, saya alhamdulillah waktu itu ditakdirkan mendalami bahasa Inggris sejak kelas 2 SMA. Waktu itu alhamdulillah ada salah seorang guru yang menawarkan ke saya untuk mau belajar bahasa Inggris. Dengan senang saya langsung iyakan, dan alhamdulillah ya karena itulah saya mungkin bisa mendapatkan beasiswa untuk S2 dan S3 saya. Dan saya perlu menyampaikan terima kasih kepada guru saya sebagai amal jariah beliau. Dan itu tentang literasi. Terus yang kedua, financial literasi. Kelihatannya aneh, tapi ini penting juga. Kenapa? Karena di Singapura, financial literasi ini sudah dimasukkan ke dalam kurikulum sejak sekolah dasar. Dan ini sangat penting sekali sebenarnya. Ya mungkin di sini ada prodi ekonomi yang kayaknya nanti akan bersinggungan dengan keuangan dan lain sebagainya. Atau ada juga prodi matematika yang mungkin bab-bab tertentu yang nanti akan membahas tentang keuangan, mungkin saya juga lupa. Tapi prinsipnya siapapun itu harus mempunyai kecakapan financial literasi.
Dan ini sangat penting karena di usia kalian harus bisa memanage finansial kalian secara mandiri supaya mungkin tidak terjadi besar-besar daripada tiang, mungkin istilah yang umum. Nah, kalau mau tahu tentang financial literasi, googling aja seperti apa sih itu, gitu kan. Nah, daripada saya menjelaskan lebih lanjut di sini karena ini adalah tema besar dan tidak akan tuntas dalam waktu yang singkat. Terus mungkin saya ambil numerasi, nanti bisa dicari sendiri, scientific literacy. Mungkin yang menarik adalah ICT literasi. Nah, ICT ini ternyata sangat penting sekali dan ini terbukti pada era pandemi ini. Ternyata semuanya saat dipaksa untuk menjadi online, berbasis online, maka tidak ada pilihan yang lain. Semua orang harus menyesuaikan diri. Jadi kita harus cepat mengikuti perubahan ini. Pengetahuan kita tentang mungkin bidang IT itu harus di-upgrade selalu dan selalu. Kalau mungkin persyaratan minimal dari beberapa tempat kerja atau mungkin sebagai mahasiswa minimal kalian harus mempunyai kecakapan di bidang Microsoft Word atau Excel dan lain sebagainya, itu udah cukup. Tapi jangan berhenti di sana karena ini merupakan salah satu skill yang harus diasah terus-menerus karena banyak sekali bidang IT yang perlu kita ketahui sebenarnya. Nah, jika kita ternyata bisa identifikasi, oh saya ternyata sudah bisa bidang IT, saya ternyata selama ini sudah terbiasa untuk mengatur finansial saya sendiri, maka itu tidak jadi masalah bagi yang belum lakukan sejak sekarang. Karena mahasiswa dimanapun berada, dalam atau luar negeri, mereka paling tidak harus belajar secara mandiri bagaimana menguasai skill-skill dari yang ada di layar ini. Apakah sebatas itu? Tidak. Yang kedua, ada skill-skill lain yang harus dikuasai. Critical thinking udah kita bahas tadi. Terus kemampuan kita untuk mengkomunikasikan ide-ide kita dan mungkin berkolaborasi dengan orang, dan kreativitas itu harus muncul ke kita. Tadi sudah sedikit saya singgung, saat saya menjadi mahasiswa, saya mencoba untuk aktif di organisasi, dan ini ternyata benar mengasah saya untuk dari sisi komunikasi saya. Bagaimana saya menyampaikan ide saya, bagaimana saya mencoba untuk merasionalkan apa yang menjadi pikiran saya kepada teman-teman pengurus di organisasi. Dan saat berhubungan sama teman-teman organisasi, maka bukan kompetisi yang ada adalah kolaborasi. Bagaimana kita bersama-sama atas nama organisasi bisa melaksanakan program-program kerja yang sudah kita tentukan di awal tahun, walaupun di tengah tahun kita lakukan evaluasi. Nah, dulu saya nggak tahu kalau ini adalah skill yang sangat dibutuhkan. Saya menjalaninya secara natural, tapi ternyata setelah browsing, ternyata skill-skill ini sangat dibutuhkan untuk bisa bersaing di kehidupan selanjutnya. Dan di sini penting bagi kalian untuk mengasah skill-skill ini juga. Yang terakhir tentang skill leadership. Nah, tadi saya sudah ngomong bagaimana saya aktif di organisasi selama di STKI Jombang dari level kampus regional Jawa Timur ataupun level nasional, dan itu yang membuat saya sampai sekarang komunikasi erat secara emosional juga, karena pernah bertemu dengan teman-teman seluruh Indonesia dari Aceh sampai Jayapura. Dan sampai sekarang dengan adanya WhatsApp, dengan adanya FB, dengan adanya sosial media yang lain, akhirnya kami terkoneksi lagi dan memori-memori itu ada, dan sekarang terbentuklah alumni IKA Himatika Indonesia, di mana kita saling tukar informasi yang mungkin dibutuhkan sekarang, misalnya informasi kerja, informasi tentang mungkin bisnis, informasi yang mungkin berhubungan sama pendidikan lebih lanjut juga. Nah, foto ini cantik ya.
saya dapatkan, saya foto sendiri dari New Zealand. Jadi foto-foto yang saya tampilkan dari awal itu saya foto sendiri, kebanyakan sih dari Australia dan kampus ini aja sih. Cuma ini satu foto ini spesial sekali, saya ambil pada tahun 2018 waktu saya ada kunjungan ke Selandia Baru, di mana ini langsung waktu saya jalan dari hotel ke kampus di Auckland, di situ ada pemandangan yang menarik saya, langsung saya cepet sekali. Dan ini yang penting bagi kita mungkin untuk ketahui bagaimana kita harus mencintai lingkungan kita. Yang mungkin kalian saya harapkan sebagai mahasiswa harus mempunyai menumbuhkan rasa-rasa itu. Kita tahu di masyarakat kita mungkin upaya untuk menjaga lingkungan itu kurang maksimal, tapi kalian sebagai bagian dari mungkin komunitas orang yang berpendidikan selanjutnya harus bisa menjadi agen perubahan untuk lingkungan kita, karena hidup harmoni dengan lingkungan itu akan membuat kita bahagia. Jadi betapa kalian lihat sejauh mata memandang, tidak ada sampah sama sekali, langitnya biru menandakan tidak ada polusi, dan pohon-pohon di sini juga mungkin dibiarkan hidup bebas, rumah-rumah teratur, dan banyak sekali binatang-binatang lokal Selandia Baru yang ada di sana yang saya temui juga selama perjalanan. Dan bayangkan kalau misalnya kita bisa ciptakan situasi ini di Indonesia, kita malah dicoba gitu kan ya, seperti mungkin 30 atau katakanlah 40 tahun yang lalu, betapa indahnya itu. Terus yang kedua yang saya dapatkan adalah sifat inklusif. Jadi selama ini mungkin kita sering eksklusif, menganggap mungkin kelompok kita lebih baik, mungkin diri kita sendiri lebih baik gitu kan ya, ataupun orang-orang di sekitar kita itu lebih baik dari yang lain. Nah, setelah saya mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih luas di lingkungan yang heterogen, baik heterogen dari sisi Indonesia yang mungkin berbeda-beda suku dan bahasa, ataupun heterogen dari level internasional, membuat saya ternyata sikap inklusif itu jauh lebih mungkin dibutuhkan di zaman sekarang. Jadi semisal hidup di Canberra ini sama seperti hidup di mana ya, di manapun. Maksud saya seperti ini, Canberra adalah ibu kota dari Australia, tapi settingannya bukan sebagai kota metropolis. Di Canberra ini hidup bisa dinikmatin karena banyak sekali ladang hijau, dan kalian bisa bertemu dengan orang dari mana saja. Misalnya dari Afrika, bukan hanya Afrika, tapi Afrika kan banyak. Bisa juga dari Amerika, Asia dari belahan yang lain, atau mungkin Indonesia, Amerika. Jadi kalian akan jumpai orang dengan segala perbedaannya, baik warna kulit, mungkin bahasa, agama, dan lain-lain sebagainya. Jadi hidup bersama di sini dengan harmoni ternyata itu menjadi hal yang tak ternilai kalau dibandingkan di Indonesia. Jadi pengalaman-pengalaman itu bisa didapatkan setelah kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada foto yang menarik tentang sisi inklusif yang saya dapatkan dari kampus, salah satu sudut di kampus. Kelihatannya simpel foto ini, tapi begitu saya lihat foto ini berbicara tentang banyak hal. Kita bisa interpretasikan dengan berbagai macam cara, tapi satu kata yang jelas adalah hidup dalam harmoni. Di sebelah sini kalian bisa lihat, di sini adalah perempuan berjilbab. Terus di sini kelihatan warna kulitnya adalah coklat, gitu kan ya. Terus di sini ada mungkin orang barat ya, tapi rambutnya sih coklat sih ya, bukan pirang, yang ada robot, gitu kan ya. Teknologi berarti. Di sini pun juga ada seorang guru yang lagi melakukan pendidikan atau workshop ke anak-anak usia kecil, dan anak-anaknya juga bervariasi. Ada yang kulit hitam, rambut hitam, ada yang mungkin kulit putih, rambut putih, dan yang lainnya mungkin kulit putih, rambut hitam, dan lain sebagainya. Di sini colorful sekali ya, ternyata
variatif, dan ini saya dapatkan saat pengalaman studi ke luar negeri. Betapa kita menjadi masyarakat yang inklusif itu sangat bermanfaat. Ada juga di sini orang yang memakai kursi roda. Nah, ini juga bagus untuk diinformasikan bahwa di negara barat, negara maju seperti Australia, tatanan kotanya itu sangat ramah terhadap disabilitas. Jadi bagi pengguna kursi roda, mereka bisa jalan-jalan kemana saja, misalnya dari rumah mereka sampai misalnya mereka mau berkunjung ke city, itu city center, mereka bisa pakai kursi roda elektrik mereka tanpa bantuan siapapun ke jalan raya. Habis itu naik bis, karena bisnya juga di setting ramah disabilitas. Terus habis itu nanti turun dan melakukan aktivitas yang normal. Jadi betapa hal ini menjadi inspirasi untuk memajukan Indonesia. Di sana juga ada mungkin India kalau dari pakaiannya, di sini laki-laki Arab, di situ kelihatannya Jepang, dan di sini mungkin white people, white men di sini ya. Jadi ternyata orang dengan berbagai macam background bisa bersama-sama untuk hidup dalam harmoni. Dan tidak hanya orang, ada makhluk hidup, koala, kelinci, kanguru, saya pikir ini, dan juga burung dan alam yang mungkin ramah lingkungan. Jadi betapa gambar ini menarik perhatian saya, langsung saya ambil dan penting kiranya untuk saya ceritakan. Karena walaupun katakanlah di Jombang itu kehidupannya mungkin tidak heterogen di Australia atau di Canberra, tapi bukan berarti tidak bisa membuat perubahan sedikit demi sedikit dari sisi inklusivitas. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada mahasiswa STKIP PGRI Jombang yang baru, maksimalkan belajar selama kurang lebih 4 tahun ke depan sampai lulus. Dan ini adalah beberapa video dari teman saya. Selamat menikmati. STKIP PGRI Jombang yang sudah memulai studinya. Pesan saya cuma satu, ada pepatah yang mengatakan if you don't give up, you cannot fail. Itu kata-kata yang bisa menghantarkan saya studi PhD di Canberra. Bukan universitas terkenal yang akan membesarkan Anda, tetapi adalah persistensi Anda untuk belajar dan memotivasi diri sendiri bahwa dimanapun Anda belajar, kapanpun Anda belajar, Anda harus punya semangat untuk membangun diri Anda menjadi teladan buat orang lain dan juga bermanfaat untuk orang lain. Hello Indonesia, selamat pagi akal siang, Assalamualaikum. I'm from Jordan and I want to congratulate you for being a new university student. Best of luck in your studies. Assalamualaikum dear students. I'm the dean from Pakistan. Congratulations all of you to be a part of our educated community. Now the world is open for you to learn at your best level. Good luck. Congratulations guys. I'm from China. All the best for your future studies and please enjoy your uni life. Selamat atas keberhasilan adik-adik mahasiswa baru di bidang matematika STKIP PGRI Jombang. Ini adalah langkah awal bagi kalian memasuki dunia perguruan tinggi. Ingat, perjalanan masih panjang. Terus berjuang, jangan menyerah. Buktikan kalian mampu bersaing dengan lulusan dari universitas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk para adik-adik mahasiswa baru STKIP PGRI Jombang, khususnya prodi pendidikan bahasa Inggris. Selamat, kalian telah diterima di prodi. Kalian tidak mendamkan, kalian tidak perlu minder. Sekarang adalah waktunya untuk bekerja keras. Percayalah bahwa hasil tidak akan berkhianat pada usaha. Selamat. Semoga bisa dinikmatin video tadi. Itu saya coba minta teman-teman saya untuk memberikan motivasi kepada kalian semuanya. Dan tadi ada yang dari India, Pakistan, ada dari Jordan, ada dari Cina, dan yang lainnya adalah teman-teman dari Indonesia yang mungkin bisa saya katakan S1, S2 mereka
dari perguruan tinggi negeri di Indonesia. Salah satunya juga ada S2-nya 2 di perguruan tinggi di Indonesia dan salah satu lagi dari perguruan di luar negeri. Nah, karena sebenarnya rencananya saya ingin ada beberapa yang saya rencanakan untuk direkam untuk memberikan semangat ke prodi-prodi yang lain, tapi tadi di ending cuma ada 2 ya, pendidikan matematika sama pendidikan bahasa Inggris. Jadi untuk prodi yang lain saya ucapkan selamat, prodi pendidikan bahasa Indonesia, prodi pendidikan ekonomi, pendidikan olahraga dan juga PPKN, selamat bergabung di STKI PGRI Jombang. Yang jelas siapapun kalian sekarang, walaupun kalian sekarang sudah diterima menjadi mahasiswa di STKI PGRI Jombang, jangan patah semangat, yakinlah kalian akan bisa menjadi lulusan yang bisa bersaing dengan lulusan dari kampus-kampus yang lain. Insya Allah, jika kalian tentukan standar sejak sekarang, kalian akan bisa raih cita-cita kalian ke depan. Saya barusan ingat bahwa mungkin ini seharusnya saya sampaikan tadi, tapi saya barusan ingat bahwa kalau misalnya dengan dengan semakin luas pergaulan kalian, insya Allah nanti kedepannya tidak akan pusing pekerjaan apa atau karir apa yang cocok buat saya gitu ya. Karena ternyata misalnya katakanlah setelah saya di Australia, ternyata banyak sekali pekerjaan-pekerjaan atau mungkin karir yang bisa dijadikan bahan pijakan setelah lulus. Misalnya mungkin bekerja sebagai bekerja di Australia dengan menggunakan visa pekerjaan, atau mungkin gabung sama KBRI karena ada namanya local staff, di mana siapapun jurusan apapun, lulusan dari manapun, asal mereka punya kualitas, maka mereka bisa melamar sebagai local staff dan akan memberikan pengalaman pastinya yang menarik untuk kalian jika suatu saat ditakdirkan menjadi local staff. Saya pun juga banyak sekali pekerjaan saya di sini, baik yang berhubungan sama akademik sama non akademik, dan itu alhamdulillah mengasah saya untuk bisa memaksimalkan dari sisi akademik dan juga non akademik. Ya, harus balance lah semuanya. Aktivitas sosial pun juga sangat banyak sekali untuk masyarakat Indonesia yang ada di Australia yang mungkin saya laksanakan. Apalagi kira-kira intinya sebagai kata penutup dari saya, maksimalkan segala potensi yang kalian punya, perbanyak skill-skill yang dibutuhkan untuk bersaing di kemudian hari. Jika kalian tanpa terasa memaksimalkannya setiap saat, maka di saat kalian lulus, kalian mungkin tidak menyadari betapa banyak perubahan diri kalian dibandingkan hari ini. Gitu. Dan di saat banyaknya perubahan, ternyata ada lowongan pekerjaan, ada kesempatan, ada peluang, maka kalian menjadi orang yang eligible, yang layak untuk memanfaatkan peluang itu. Di saat kemampuan bertemu dengan peluang, maka di saat inilah mungkin karir ataupun pekerjaan kalian dimulai. Sukses untuk kalian mahasiswa baru STKI PGRI Jombang, sukses studinya, sukses masa depannya, dan kalau misalnya ketemu saya di jalan mungkin bisa disapa gitu kan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.